Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cah Prapro. Khusus video kali ini, saya mau menyapa dosen saya yang terhormat, Bapak Septa Eskom Mkom. Halo Pak Septa, perkenalkan nama saya Cahyudi Prasetyo, mahasiswa program studi teknik informatika dari kelas 6 TPLE 019 dari Universitas Pamulang. Di kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan dan mendemokan tugas akhir proyek aplikasi mobile Android yang sudah saya kembangkan secara mandiri bernama Cah Pramon. Oke, untuk membangun aplikasi Cah Pramon ini, saya merancang secara natif menggunakan software Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin, dan untuk elemen visualnya saya pakai video splash screen dan aset logonya saya mengandalkan tools editing seperti CapCut dan juga Canva untuk mempermanis UI-nya. Nah, kenapa sih saya membuat aplikasi Cah Pramon ini? Latar belakangnya sebenarnya berangkat dari keresahan para kolektor kartu fisik. Biasanya para kolektor trading card game atau TCG itu kesulitan untuk mendata inventaris kartu mereka satu persatu secara manual. Apalagi kalau mau ngecek harga pasar yang selalu berubah-ubah. Oleh karena itu, tujuan utama saya membuat Cah Pramon ini adalah untuk mendigitalisasi proses manajemen koleksi tersebut. Saya ingin membangun sebuah ekosistem di mana pengguna cukup menggunakan kamera smartphone mereka dan aplikasi akan secara pintar mendata, menampilkan detail, serta melacak estimasi harga kartu tersebut secara otomatis. Aplikasi ini saya buat dan dedikasikan khusus untuk para kolektor dan pemain TCG, khususnya seri Pokemon ya. Mulai dari kolektor pemula yang baru merintis sampai kolektor level hardcore yang butuh asisten saku digital untuk monitor aset koleksi mereka. Untuk menyelesaikan fungsi tersebut, ada beberapa metode dan teknologi kunci yang saya terapkan di aplikasi saya ini. Yaitu yang pertama ada Google Machine Learning Kit. Saya menerapkan metode machine learning untuk fitur Smart Scanner di kamera akan membaca teks di kartu secara real time di sini. Saya juga menanamkan algoritma filter bounding box dan pembacaan kata terpanjang untuk membuat noise agar akurasi pemindahan sangat tinggi. Contoh, misalkan di kartu Pokemon itu kan ada Pikachu batik. Nah, sedangkan di API itu cuman ada Pikachu doang kan, batiknya nggak akan kedetek. Jadi nanti si kamera atau si aplikasi tersebut akan membaca Pikachu-nya aja gitu. Oh, untuk API ini saya menggunakan metode API pihak ketiga dari Pokemon TCG.id untuk menarik data kartu secara langsung dari server global termasuk dari HP dan market price-nya dalam bentuk USD terutama. Karena kalau dari terutama TCG Pokemon ya emang dia market price itu menggunakan USD, Pak. Sangat jarang sekali market price-nya menggunakan IDR ya, Indonesia Rupiah. Karena Indonesia Rupiah sedang melemah jadi nggak itu sih masalahnya. Cuman emang kebanyakan market price-nya menggunakan USD. Yang ketiga, storage. Saya menerapkan metode penyimpanan data lokal yang lebih ringan agar kartu yang disimpan masuk ke dalam buku koleksi pengguna secara permanen. Jadi dia tuh disimpan di folder di handphone tersebut sih Pak. Jadi nanti akan tersimpan di handphone saya. Kagak pakai tidak pakai cloud juga sih. Untuk hardware-nya, oke, saya ini memanfaatkan metode pembacaan sensor kemiringan smartphone atau yang disebut akselerometer. Ini sebelumnya kita pernah belajar sama Pak Septo mengenai cara membuat aplikasi game menggunakan hardware sensor akselerometer. Sorry, agak terbata-bata Pak. Jadi nanti menghasilkan efek parlak 3D sih aplikasinya. Saat detail kartu Pokemon dilihat dan HP kita dimiringkan gitu, gambar kartunya akan bergerak layaknya kartu hologram gitu. Seru sih nanti. Oke, agar Pak Septa dan teman-teman semua tidak penasaran dengan cara kerjanya, kita langsung ke sesi demo aplikasi kali Pak ya.
Oke. Sebelum itu sebelum itu saya akan apa namanya? Memberikan opsional. Kita akan scan kartu sebanyak 8. 4 kartunya itu ada di digital. Ini saya ngambil dari Google. Dari Google ada Pikachu, ada Venusaur, Gengar, sama Charizard. Dan yang menariknya nih, yang menariknya di sini saya akan brewek kartu secara pribadi. Ini first time brewek saya, Pak. Kartu ini saya dapetin selama 1 minggu. Dari Senin sampai hari Jumat sore, 5 hari malah. Saya datang ke setiap Indomaret, Alfamart, mempertanyakan bahwasannya, ada nggak sih kartu Pokemon? Mereka jawab kayak, biasa ada bang, tapi sekarang habis. Biasa ada atau habis gitu-gitu. Jadi saya beli satu aja. Ini kartunya Pak, Pokemon. By the way ini Indonesianya. Namanya Ancaman Bayangan. Kelihatan nggak? Kameranya emang nggak fokus ya Pak, tapi namanya Ancaman Bayangan. Ini Indonesianya. Jadi kita akan brewek. Oke? Apa kita langsung brewek sini aja ya? Kita brewek aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga hit. Saya nggak tahu cara bukanya lagi Pak. Ada gunting. Saya buka pakai gunting aja. Oke. Oke. Yuk. Wah, nggak hit sini. Yap. Grobat. Yes. Nanti kita coba di sini. Karena tadi kita ada 4 kartu digital yang saya download di Google, saya juga akan ambil 4 dari sini mungkin. Saya akan ambil 3 aja kali ya. Welmer. Saya ambil Welmer. Jing. Sama Crobat. Oke, let's go. Kita coba. Saya akan run aplikasinya terlebih dahulu. Oke. Kita langsung ke aplikasinya aja, Pak. Langsung aja kita ke package name. Nama aplikasinya itu adalah Cahpramon. Kita klik Cahpramon. Nah, ini dia. cahpramon.com.cahyudi.cahpramon. Kita open. Nah, ya, tampilannya Cahpramon terus ada bola-bola lagi gitu. Saya gunain pakai video splash MP4 dari CapCut, saya edit sendiri. Nah, berikut tampilan dari aplikasinya. Cukup simpel. Di atas ada arahkan kamera ke nama kartu. Di bawah tengah ada buku koleksi. Di bawahnya lagi ada watermark bahwasannya Cahpramon app ini di create by Cahyudi Prastio. Kita cek buku koleksinya. Nah, di sini buku koleksinya kosong karena emang belum saya scan. Sesuai arahan tadi, kita akan scan 4 kartu digital di layar dan juga 3 kartu yang sudah saya beli. Pertama dari Charizard terlebih dahulu. Nah, berikut adalah demonstrasi aplikasi dari Cahpramon. Charizard. Dia akan scan mencari Charizard. Oke. Nah, di sini akan ada muncul pilihan versi kartunya, Pak. Memang di aplikasi saya ini belum otomatis. Belum otomatis apa namanya? Belum otomatis mencari sesuai kartu yang kita scan. Karena waktu yang belum ini juga ya. Nah, kayak emang redup ya. Karena masih butuh pengembangan banyak juga. Ini saya akan kembangkan aplikasi ini ke apa namanya?
ke project akhir saya mungkin ya. Terus sebentar. Nah, ini kan kita udah scan Charizard ya. Udah scan Charizard, kita akan sesuaikan kartu yang kita scan tadi. Nah, sebagai tampilan agak ada di atas ya, biar kita bisa lihat secara seksama. Ini ada satu dari 108 kartu Charizard yang ada di dunia. Namanya ini kita ada keterangan nama, HP, estimasi harga sama yang telah dimiliki. Oke, jadi kita cari sesuai gambar yang kita lihat. Nah, yang kita scan terutama ya, bukan kita lihat. Kita harus cek satu persatu sama atau enggak. Oke. Nah, seperti sama. Nah, ini Charizard HP 150. Nama Charizard HP 150, estimasi harganya di $22. Nah, kita ada preview sama next. Preview itu kalau emang udah kelewat, kita bisa preview. Next ini untuk lanjut cari kartu yang sesuai dengan kita scan. Ada simpan versi ini dan batal. Contoh kenapa ada simpan versi ini akan nanti begitu kita klik simpan versi ini akan muncul di buku koleksi, Pak. Kita simpan, tek, akan muncul di buku koleksi. Nah, akan keterangannya. Nanti jika sudah muncul di buku koleksi, kita bisa klik, Pak. Kita bisa klik dengan cara tek. Nah, berikut tampilannya. Kalau dilurusin seperti ini dia akan rata. Tapi kalau kita begini, kita akan goyang-goyangin, dia bisa goyang. Ini sih terinspirasi dari aplikasi dari API-nya juga, cuman belum maksimal. Nah, seperti ini. Kurang lebih sama seperti yang saya scan dari apa namanya? Dari namanya, HP-nya, terus kayak deskripsinya gitu-gitu. Itu kartu pertama. Nah, kurang lebih kartu kedua juga sama. Saya akan coba lagi. Gengar, mencari Gengar. Nah, sama kita next aja sesuai kartu yang kita scan. Skip, skip, next, 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 next. Terus sampai ketemu. Emang agak cukup lama. Ya, sorry. Memang agak cukup lama. Karena ini aplikasi masih dalam pengembangan saya ya, Pak. Nah, ini seperti ketemu. HP 110 Gengar. Estimasi harga di $7. Kita simpan versi ini, akan muncul. Nah, kita akan goyang-goyangin lagi. Sip. Oke. Seperti itu. Ya, 2 aja cukup kali ya. Apa ada lagi? Oke dah, 2 aja ya. Sekarang kita juga akan scan 2 kartu. Kita akan coba. Kan tadi kartu digital. Kalau sekarang dari kartunya ya. Bacanya Grobat, nggak pakai, bukan Cerobat, Pak. Sorry. Nah, ketemu nih kayaknya. Cerobat. Pilih versi kartumu. Kita akan cek sesuai gambar ya. Sebentar. Ketemu. Wah, pas banget lagi. Oh, harganya $0 ternyata, Pak. Persis nanti dengan di aplikasi yang saya tampilkan. Cerobat, manuver malam. Kebetulan karena kartu saya Indonesia, jadi nggak sesuai sama yang di API-nya. Karena di API ini cuma kedetek aplikasi kartu-kartu Inggris aja ya. Jepang dia nggak kedetek. Indonesia kedetek karena kan kita bakal baca apa namanya, nama hero-nya doang. Coba kita tambahkan versi ini, walaupun $0 kita tambahkan. Satu lagi, kita akan tambahkan kartunya Wilmer.
Oke, kita ketemu Wilmer di sini. Kita akan samakan dengan kartu yang kita scan. Wilmer. Masa nggak ada sih? Sebentar, pistol air. Pistol, oh seperti ini. Nggak ada ya, kenapa ya Pak ya? Seperti itulah kurang lebih. Karena hero-heronya juga mungkin nggak terlalu terkenal ya. Kita cari SP yang 130 deh. Mungkin ini, Wilmer. Tapi ini splash, conserve. Kita akan tambahkan. Nah, estimasi di 0,11 dolar. Satu lagi nih Pak, terakhir dari eh, kartu yang saya scan. Jing. Kita akan scan Jing. Wah, ada 26. Kita akan lihat tampilannya. Ya, semoga ketemu. Tidak ada juga. Ya, ciuman maut. Oke. Berikut adalah tampilan dari buku koleksi Cah Pramon. Ada Charizard, Gengar, Crobat, Welmer, dan juga Jinx. Ya, walaupun ada dua kartu yang nggak sesuai dengan API-nya ya. Tapi agak bingung juga sih Pak, kenapa nggak ada? Harusnya ada sih, karena ini kartu kan seluruh dunia ya, walaupun cuma berbahasa Indonesia. Cuman ada kerobat doang, tapi nggak masalah. Semoga Pak Septa bisa memaklumi. Oke, dari demo tadi, kesimpulan yang bisa ditarik adalah aplikasi Cah Pramon telah berhasil mengimplementasikan pengubahan teknologi machine learning dengan API integration ke dalam satu sistem mobil yang utuh dan ringan. Aplikasi ini membuktikan bahwa manajemen inventaris fisik yang rumit bisa disederhanakan hanya dengan memanfaatkan perangkat keras bawaan smartphone seperti kamera, sensor gerak, dan yang untuk menciptakan user experience yang sangat interaktif. Eh, Sekian presentasi dan demo project dari saya, Cahyudi Prastio. Semoga inovasi di aplikasi Cah Pramon ini bisa memenuhi kriteria penilaian yang Bapak harapkan. Dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman viewer semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Septa. Jangan lupa like di videonya dan sampai jumpa. Thank you.